Shalom guys, come back with Esther. Saatnya jadi berkat. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Nah, pagi hari ini saudara, Esther akan membagikan sebuah berkat yang Esther dapat dari khotbah Dedi Iskandar Dahi. Beliau adalah seorang hamba Tuhan dan Esther berjumpa dengan beliau di bulan Januari di Pangururan. Beliau mempunyai hashtag bukan iman kaleng-kaleng. Jadi menurut Esther ini sangat memberkati bagi Esther dan saya percaya juga bagi kita semua. Tadi pagi beliau berkhotbah tentang mawas diri ya, karena ini adalah sebuah hari besar, hari raya Imlek, dan Esther mengucapkan gosip pacai bagi yang merayakannya ya, kelimpahan, kesehatan, kekuatan dilimpahkan bagi kita semua. Nah, tentang mawas diri tadi dari khotbahnya Dedi Iskandar, jangan kita sampai lupa ya, karena keasikan dengan kesenangan kita pergi ke pantai lupa prokes, kita pergi ke mall lupa prokes, atau mungkin kita sedang dalam jamuan besar kita lupa, kita terlalu senang, terakhir mungkin kolesterol kita naik, penyakit yang lain muncul. Jadi sebagai anak Tuhan saudara, kita sudah diingatkan untuk tetap berjaga-jaga. Dan pada video ini Esther akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Waktu Tuhan, sebuah lagu dari albumnya NDC Worship. Lagu ini benar-benar memberkati sekali saudara, karena kalau bukan waktunya Tuhan, saudara mau naik pangkat mungkin itu nggak akan terjadi. Saudara mungkin mau menginginkan hal besar, tapi kalau waktunya Tuhan belum ngomong itu untuk jadi bagian kita, itu nggak akan terjadi. Jadi uh, tetaplah merendahkan diri gitu, karena ketika saudara merendahkan diri seperti yang dikhotbahkan Dedi Iskandar, ketika saudara merendahkan diri pada waktunya Tuhan, saudara akan ditinggikan. Dan satu lagi saudara, ternyata gadis watching us, kata Dedi Iskandar, artinya Tuhan mengamat-amati kita, Tuhan melihat kita gitu. Jadi sangat memberkati pagi tadi ya saudara, ketika saya dengar khotbah itu saya seperti diingatkan kembali, hilangkan ambisimu yang gak baik gitu, hilangkan motivasimu yang gak benar, supaya uh, kamu uh, bisa melihat gitu ya, bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam artian menghilangkan ambisi yang gak baik, menghilangkan motivasi yang benar. Itu kita diajak untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya pada waktunya Tuhan kita diangkat. Dan alasannya adalah kenapa saya bawakan lagu Waktu Tuhan ini karena di Iskandar sebut pernah nggak kita nyembah sambil nangis gitu ya, dan menyanyikan lagu ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya langsung tersentuh gitu. uh, Kalau Esther sih mungkin bukan di lagu ini nangisnya gitu, di lagu yang lain, tetapi mengingat-ingat kembali bahwa di awal Februari 2021 Esther dalam pergumulan yang begitu kuat ya. Pergumulannya kalau bahasa sederhananya menekan sampai down gitu. Tapi dengar khotbah tadi kok mewakili sekali begitu. uh, ini waktunya Tuhan aja lah gitu, karena memang pergumulan ini Esther anggap untuk mendewasakan Esther gitu. Karena ya sejauh ini Esther nih memang mungkin belum dewasa ya, belum dewasa secara hati, secara pemikiran gitu, atau dengan kata lain seperti kata mentor Esther yang lain, melo gitu, disentuh dikit hatinya melo, ditekan dikit hatinya melo. Jadi memang Tuhan sedang izinkan
waktu ini untuk Esther boleh bergumul supaya Esther makin dewasa. Nah teman-teman, selain dari khotbahnya Dedi Iskandar ya, yang mengingatkan kita untuk tetap mawas diri gitu ya, jangan lupa ketika kita terlalu senang, jangan lupa untuk tetap berjaga-jaga gitu. Jadi Esther mau membagikan satu hal lagi, itu tentang mature atau adult or dewasa ya, dewasa. Esther sudah menangkap pengertian dewasa itu 2 minggu di bulan Februari ini, bahwa dewasa itu bagi Esther, dewasa itu adalah mampu melihat segala sesuatu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dewasa itu mampu mengatakan kita aman meskipun sebenarnya kita nggak aman. Nah yang terakhir saudara, dewasa itu kita bisa menerima segala sesuatu yang ada di hadapan kita sekalipun itu sebenarnya menyakitkan. Contoh kecil, di sebuah meja makan dihidangkan makanan ya saudara, ini contoh dan Esther sudah mengalaminya gitu. Sudah dihidangkan makanan, sebut saja untuk makan siang, sayur, ikan, nasi, pokoknya segala perlengkapan untuk makan. Tapi karena mungkin saudara tidak memiliki makanan kesukaan di meja itu, saudara jadi tidak makan. Ya, saudara jadi mungkin punya ekspresi yang lain, karena Esther benar-benar mengalami ini saudara. Jadi Esther bisa saksikan bagaimana itu dewasa. Itu yang pertama. Dan mungkin yang kedua, ketika kita berkumpul bersama-sama gitu ya, ada mungkin kita buat kesalahan, dan ketika kita berkumpul bersama-sama, ini tanda kutip ya saudara, berkumpul bersama itu dengan teman-teman dekat ya, keluarga dekat, atau yang benar-benar tahu kita luar dalam. Ketika pribadi kita disentuh, kita jadi berontak. Itu bukan dewasa saudara, itu nggak dewasa, itu masih bahasa lainnya masih melo gitu. Nah pertama kali saya dengar bahasa melo saudara, jujur saya kasih tahu ini sangat apa ya, buat saya mengerang. Saya langsung berontak nih di hati. Melo melo, dikit-dikit melo, jangan melo-melo ya gitu ya. Tapi saudara, sebenarnya ini adalah untuk ngajak kita bertumbuh, ngajak kita untuk ngerti dewasa itu gimana sih sebenarnya gitu. Dewasa itu cukup gak cuman di karakter kita bisa nerima gitu, yang kita terima cuma yang baik-baik aja. No saudara, ketika saudara hanya bisa terima yang baik-baik aja, itu belum dewasa, itu masih melo. Tapi segala sesuatu yang ada di hadapan kamu, atau mungkin yang kamu dengar, ketika itu menyentuh pribadimu, kamu merasa sakit, kamu harus bisa terima. Dan yang harus kamu lakukan, I will change, saya harus berubah. Itu baru dewasa saudara, sekalipun itu sakit gitu. Jadi itulah bagi Esther mature, dewasa. Jangan mau terus minum susu gitu ya, mintalah makanan keras, karena kalau minum susu terus itu baby rohani. Tapi kalau saudara mulai makan yang keras, saudara akan mulai dewasa. Meskipun sakit, tapi saudara akan dewasa gitu. Dengan hati terbuka, terima ya. Ketika disentuh pribadimu mungkin sakit, tapi terima aja, terima aja, terima aja gitu. Ada juga mentor Esther berkata, Esther, ketika kamu diberkati dengan perkataan yang luar biasa, contoh kamu cantik, kamu luar biasa, kamu pasti bisa, terima aja, terima aja, terima aja begitu. Jadi terima saudara, terima, maka saudara bisa berubah. Terima, maka saudara bisa dewasa. Jadi melo digantikan dengan mature ya, sama-sama M ya. Tapi saudara mau pilih yang mana, melo atau mature gitu. Saya percaya ini pasti akan sangat memberkati kita semua ya saudara. Itulah dewasa menurut Esther, karena Esther benar-benar mengalaminya. Jadi Esther menyaksikannya, karena Esther benar-benar melihatnya dengan mata kepala Esther sendiri. Jadi Esther menyaksikannya. Saya percaya ini akan benar-benar memberkati kita semua. Siapapun yang menonton channel ini pasti mengerti dewasa itu seperti apa, karena dewasa itu pilihan.
tua yang suatu keharusan. Kalau dewasa itu pilihan. Kamu mau dewasa, oke, yuk ikut proses. Sekalipun kamu sakit, sekalipun kamu harus korbankan segala sesuatu tentang pribadimu, ya gitu. Karena dewasa itu keegoisannya salah satu sifat kita yang harus diruntuhkan baru bisa dewasa. Oke, teman-teman. Dan untuk lagunya Waktu Tuhan, check it out. God bless you. Oke, guys, jadi tetaplah merendahkan diri dan tekan waktu Tuhan supaya kita ditinggikan. Tetap mawas diri, tetap berjaga-jaga. Dan satu lagi, carilah dewasa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.